Untuk menghadapi isu daya saing produk maupun meminimalkan ketergantungan petani terhadap informasi saluran formal, serta efektivitas layanan informasi, diperlukan penguatan peran kelembagaan petani dalam peningkatan kapabilitas dengan mengelola inovasi berbasis teknologi informasi. Untuk itu, Selasa pagi di kelompok tani Karya Utama Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati menggelar acara temu lapang petani kopi dengan tema pemberdayaan kelompok tani berbasis teknologi informasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pati Haryanto, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Silvinus Sibabuka, tamu undangan serta para penyuluh pertanian maupun para kelompok tani di sekitar Kecamatan Gembong. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati Silvinus Sibabuka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati Silvinus Sibabuka mengungkapkan, dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memecah kebuntuan atau stagnasi informasi maupun mampu menjembatani petani yang berakses lemah informasi. Secara spesifik, penguatan peran kelembagaan juga penting dalam menghadapi kompleksitas, peluang, dan tantangan pembangunan pertanian ke depan. Kemajuan teknologi informasi, konvergensi komunikasi, inovasi masa depan, akses terhadap pasar, akses terhadap sumber daya produktif, penyuluhan kafetaria maupun daya saing lembaga petani. Bupati Haryanto dalam sambutannya mengungkapkan kelembagaan petani yang dinamis dan adaptif yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi, serta akses pada sumber informasi secara global merupakan salah satu jawaban yang patut diperhitungkan untuk menangkap peluang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto membuka sesi dialog bersama perwakilan kelompok tani kopi yang dimoderatori oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Pati, Pujo Narno. Muzagi, Ketua Kelompok Tani Makmur Barokah, berharap pihak pemerintah Kabupaten Pati juga turut memikirkan kondisi real para petani ketela yang mempunyai modal pas-pasan. Sementara itu, terkait dengan tuntutan kopi asli Pati mampu go internasional, diharapkan baik dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk dapat memberikan bantuan berupa benih kopi unggul. Karena di daerah Gembong lahannya cukup baik untuk pengelolaan kopi. Tim Liputan Cahaya TV. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'lum, hamdan muwafiqin, wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu jibabiha min ahwali wa akhwat wa taqadzilana biya jamil hajat wa tuqaffilna biya jamil syariat wa tarfa'una biya hadiyyaqin wa ghabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamdina bi saharatil maut wa iqamina min al-aqwali la hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Berkaitan dengan pilkada Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan 15 Februari 2017, calonnya tunggal, Bapak Pak Arifin dengan Pak Arifin. Harapan saya merasa milik kota. Nah, milik kota berarti ini mau bingung. Yang milih saya ngomong gambari. Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati, Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Pati. Tujuan kegiatan meningkatkan pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani, pemangku kebijakan, dan penyuluh yang saling tukar-menukar informasi tentang permasalahan dan solusi yang akan diterapkan dan umpan balik dari petani, serta mengajak petani untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kelembagaan kelompok tani untuk mewujudkan kesejahteraan. Yang ketiga, maksud dari kegiatan ini pertama membuka kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani, baik kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha maupun kebijakan dalam bidang perkebunan. Kedua, menjalin hubungan akrab antara pemangku kepentingan tingkat kabupaten, asosiasi dan petani bidang perkebunan. Yang ketiga, menggali potensi permasalahan yang dihadapi para petani perkebunan di Kabupaten Pati. Empat, mendorong para petani di Kabupaten Pati untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kelembagaan. Waktu kegiatan hari ini Selasa 4 Oktober 2016 di Desa Bakun, Kecamatan Kembong, khususnya di sini Doan-Doan. 5. Peserta kegiatan yang kami undang sebanyak 250 orang terdiri dari 1. Komisi B DPRD Kabupaten Pati, asisten 2. Dinas Badan Kantor Instansi terkait, 4. Muspika Kecamatan Gembong, Progoungu, Gunung Clua dan Gunung Kal, Sektam Gembong dan Progoungu. Yang ke-6, Kepala Desa Sekecamatan Gembong, 7. Tokoh masyarakat, 8. Staf di Subbun, 9. Koordinator KJF Pertanian, 10. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gembong, Progoungu, Clua, Gunung Kal, 11. Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan, bangunan bidang perkebunan, serta pencanangan pemberdayaan kelompok tani berbasis teknologi informasi di Kabupaten Pati.
Pak Karno yang mewakili teman-teman dari Komisi B yang bersama kita, Pak Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan, dan juga yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Peternakan yang sebentar lagi juga Kepala Dinas, ya makanya dia manggilnya ini ngarep. Jadi ya Pak Silvinus itu tadi adem panas Pak Camat Gembong dan juga Pak Camat Rogowungu, Pak Kapolsek Gembong, Pak Kapolsek Gunung Bungkal dan Ramil Gunung Bungkal, Kapolsek Rogowungu dan Ramil Rogowungu, dan juga para kepala dinas yang hadir pada kesempatan ini, Pak Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan para kepala bidang dari Tugu, dan juga dari penyuluh kehutanan, kemudian para ketua kelompok tani dari perkebunan kopi seluruh kabupaten ini, karena yang diundang adalah tidak hanya di wilayah Gembong saja, tapi di wilayah Kabupaten Pati, dan 20 kecamatan wilayah, berbagai wilayah hadir temulapan di Sambagem Kecamatan Gembong, dan seluruh tamu undangan dari PTP Yolong juga tadi hadir mewakili, dan seluruh hadirin yang berbahagia, Pak Kades, Pak Inggi se-Kecamatan Gembong, Pak Inggi Bageng Budi, oh ada ya, Pak Inggi Bageng utamanya yang saya hormati, dan seluruh bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Gembong yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah tertunda-tunda waktunya sampai hampir habis panennya disisihkan, tinggal berbunga lagi, karena mintanya saya harus hadir. Kemudian kegiatan begitu padat ini tadi tiba-tiba juga terjadwalkan paripurna DPRD, penetapan UAPBAS, penetapan perubahan APBD, kemudian penetapan perdana, kenyataan modal, kenyataan modal, sehingga daripada nanti setelah paripurna di DPRD lebih baik lebih awal pagi, nanti agak terlambat sedikit nggak apa-apa, yang jelas kita bisa hadir di sini. Mungkin barangkali dari programnya Pak Gunawan ini di kolaborasi dengan tugas diklat dan juga temulapan, makanya pencanangan pemberdayaan kelompok tani berbasis teknologi informasi. Jadi petani ini orang UMKM Pak Rioso, kemarin Pak Rioso UMKM-nya berbasis teknologi informasi. Sekarang petaninya juga diajari berbasis teknologi informasi. Jadi kemarin nggak salah saya kerjasama dengan KPK terkait dengan penganggaran itu juga pakai e-planning, kemudian perencanaan juga begitu, hampir semua tinggal milihnya kita. Jadi memang ke depan itu untuk mengurangi resiko manipulasi itu kita pakai dengan IT. Namun kalau sudah pakai IT, ini kita harus mengikuti perkembangan terus. Karena kalau cocok itu di perkotaan, perkotaan luas wilayahnya tidak begitu luas, kemudian mudah dijangkau. Kalau di Kabupaten Pati ini mungkin ya ada daerah-daerah yang
juga sulit dijangkau karena apa, belum sepenuhnya ada sinyal, ada sinyal internet. Tetapi nggak apa-apa, karena ini kan rintisan. Di rintisan Bapak Ibu diajari agar tahu perkembangan, karena lama kelamaan nanti kita juga memasarkan lewat produk di ini, punya apa itu tempat di produk unggulan nggak tuh? Ada ya? Ada. Jadi di samping kita juga melayani nanti lewat online, karena sekarang itu kan masyarakat kan kadang-kadang juga tertipu dengan gambar-gambar di online itu. Kalau dikirim itu sok-sok ya nggak sama, nggak sesuai. Karena saya kan sering marahi anak saya yang kecil itu kalau beli kan pakai online, didelok gambarnya, tapi nak dikirim barangnya gitu. Ya, akhirnya nggak dipakai. Itu sering terjadi. Karena kan kaos, kemudian baju, ya, gambarnya bagus. Ya, karena itu gambar itu di apa itu? Diedit. Orang itu kayak fotonya gambarnya wayu tapi jodoh di belakangnya anu sajian. Jadi operate bagus, sewanting tapi setelah didelok itu kok gitu. Karena diedit. Jadi kita kadang-kadang tertipu dengan adanya teknologi juga, tapi kita manfaat karena apa? Mudah cepat diperoleh informasi, sehingga upaya-upaya yang baik tentunya tetap kita respon. Apalagi ya ini ide-ide perpisahan Pak Gus ya, karena mau tidak mau ya, karena undang-undang itu harus gabung dengan, kemarin mau saya sendiri kan nggak bisa sendiri, Budun gitu nggak sah, karena apa, skornya kecil. Jadi dan bukan urusan ya pemerintahan, jadi gabung satu bidang di karyawannya akeh. Tapi nggak usah khawatir, aku mau gimana, nggak perlu khawatir, nanti pasti ada jalan ya. Nggak usah ribut nanti apa ini aku bukan kota no, tapi manggolin ini kalau yang jelas itu. Jadi semua pegawai nanti akan terakomodasi, termasuk juga pejabatnya juga akan terakomodasi. Namun ya karena tempatnya Hibun hanya satu bidang, nggak mungkin bidang di situ akan gentenan nanti. Misalnya digilir tahunan nih, ya kan nggak bisa. Nah, tetap nanti disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang penting adalah tidak kehilangan daripada apa itu jabatan yang saat ini telah diemban. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa padi ini potensi terhadap pengembangan kopi. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, saya panen di Lakakasian. Nah itu tujuannya adalah begini, memang ilmu perdagangan begitu. Karena saya dikit banyak juga dulu pernah ya ikut apa itu perdagangan, tapi nggak nangani sendiri. Waktu dulu zaman ini tahu saya itu rajin, itu nener apa tuh? Udah kecil-kecil gitu. Ya benur. Jadi benur zaman dulu itu juga permainan. Jadi lawannya itu dihabisi rego dintekno. Ya misalnya kono dodol apa itu rego Rp12, kita ngedulke Rp8, dan lari ke kita rugi.